kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Aku percaya kuasa-Mu, ku percaya mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Karena itu dengan iman kami katakan, tak akan kami takut, tak akan kami gentar. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini hari yang baru, dalam minggu yang baru Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, rahmat, kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kami buka hati kami dengar firman-Mu berfirman buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, kita ada kembali dalam Morning Devotion. Kita merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini saudara. Yesaya 43, Yesaya pasal 43
Ayat yang pertama kita akan baca. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Minggu ini, sepanjang minggu ini akan ada banyak mungkin yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita goyah, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa? Janganlah takut sebab ada Tuhan yang sudah menebus kita. Tuhan sudah lakukan karya keselamatan buat kita. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wah, kalau kita dipanggil, ada orang panggil kita dengan nama kita, itu berarti orang itu kenal baik dengan kita. Orang itu akrab sekali dengan kita. Karena itu, kalau dia panggil kita, Tuhan panggil kita dengan nama kita. Dan dikatakan apa? Engkau ini kepunyaanku. Wah, kita kepunyaannya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Karena itu orang mau coba goyang kita, orang mau coba cubit kita, orang mau coba mungkin jatuhin kita. Tapi karena kita kepunyaannya Tuhan, kita ini milik Allah, maka tidak ada yang bisa lawan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dalam kehidupan ini ada kadang kala kita dihadapkan pada situasi seperti sungai yang rasanya sangat deras arusnya. Kita mau nyebrang aja gak bisa. Kita mau nyebrang aja kayaknya takut bisa terhanyut, bisa tenggelam. Tetapi apa dikatakan? Engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, kata firman Tuhan. Bahkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Sama-sama bilang, saya berharga, saya mulia. Amin, saudara. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wow, luar biasa, Tuhan mengasihi kita. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat kelima berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Sama-sama bilang, Tuhan menyertai saya. Sudah dikasih Tuhan, ada banyak hal di sepanjang hidup kita yang bisa membuat kita takut, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita goyah. Tetapi selama ada Tuhan berjalan bersama kita, kita tidak boleh khawatir. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Haleluya. Kita dicipta oleh Tuhan. Di ayat yang ketujuh apa? Kita disebut dengan nama kita. Tuhan panggil kita langsung pakai nama kita. Dewi, saudara, ya kan? Ada Tante Dewi juga Tuhan panggil langsung Dewi. Ada Herman juga Tuhan panggil langsung Herman. Ada setiap kita nama-nama yang saudara miliki, yang Tuhan kasih, yang orang tua kita kasih, tapi Tuhan panggil kita dengan nama kita sendiri. Bukankah itu satu kebanggaan yang luar biasa? Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya. Jangan coreng hidup kita, jadinya melukakan hati Tuhan. Dan apa yang kubentuk dan juga kujadikan. Kita dibentuk langsung oleh Tuhan. Kita dibentuk, diukir langsung oleh buatan tangannya. Bahkan apa? Tuhan mencipta kita, mengukir kita dengan tangannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan takut. Sama-sama bilang jangan takut. Karena memang ketakutan hari-hari ini menjadi gejala yang normal, ya kan? Orang bilang 2023 akan terjadi resesi. Wah, udah mulai takut. Takut begini, takut begitu. Mau bisnis takut, mau kerja takut, mau melakukan usaha takut, bahkan mau melakukan banyak hal. Kita sudah diperhadapkan pada satu bayangan tentang 2023 resesi besar-besaran, akan ada kesusahan besar-besaran. Tetapi firman Tuhan katakan buat kita hari ini, jangan takut, dan jangan takut. Karena memang iblis paling senang taruh ketakutan, ya kan? Tetapi firman Tuhan apa bilang? Bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Allah kita
tidak memberikan roh ketakutan buat kita, tetapi roh yang mendatangkan keberanian, roh yang mendatangkan ketertiban, roh yang mendatangkan kasih dan sukacita. Itu yang datangnya dari Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang merasa takut. Ada kadang-kadang orang takut mati, ya kan, sehingga dia pakai jimat, dia pegang-pegang pegangan supaya susah mati, begitu kan ya, supaya nggak bisa dijaga hidupnya, supaya nggak celaka hidupnya, sehingga orang coba mau cari pertolongan kepada orang lain, kepada ilah lain. Dia takut mati, saudara. Ada lagi ketakutan apa? Orang takut kehilangan. Takut kehilangan usaha, takut kehilangan pekerjaan, sehingga dia mencari perlindungan lewat apa? Dia ke gunung-gunung, cari ke paranormal, cari ke orang-orang pintar. Mereka coba cari peruntungan untuk coba bertahan, untuk coba mengatasi ketakutan kehilangan itu. Apalagi ketakutan tentang masa depan. Ada orang yang mulai cari-cari di 2023 nih, masa depan saya apa ya? Apa yang bisa saya lakukan di tahun-tahun ke depan? Mungkin tahun-tahun yang berat. Dia mulai cari ramalan, feng shui. Dia mulai cari guru-guru spiritual dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, orang yang ketakutan, yang coba cari caranya sendiri, itu sangat melukakan hati Tuhan. Ada lagi orang yang takut sama masalah. Waktu masalah datang dia takut cari jalan keluarnya gimana. Sehingga waktu datang masalah, dia nggak mau hadapi masalah. Dia lari ke narkoba, lari ke obat-obatan, lari ke judi, lari ke mabuk, saudara, dan sebagainya. Ada banyak dunia menawarkan untuk kita bisa lepas dari ketakutan untuk sesaat. Bahkan mungkin ada jebakan-jebakan iblis yang dunia coba tawarkan. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo buang ketakutan. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang berjanji apa? Jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, iblis itu sukanya datangin ketakutan dalam hidup kita, ya kan? Tetapi firman Tuhan bilang apa? Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan hal-hal yang indah, itu yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita bukan hidup dalam ketakutan. Jangan pikir masalah, jangan pikir tantangan, jangan pikirin, aduh nih saya ngatasin masalahnya gimana. Udah, saudara, serahkan sama Tuhan. Selama ada Tuhan bersama kita, kita cakap lakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan yes, haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita bebas dari ketakutan. Gimana nih, masalah banyak, gimana persoalan banyak, tapi saya mau bebas dari semua ketakutan ini. Ada beberapa yang kita mau pelajari. Yang pertama, kita bebas dari ketakutan. Syarat yang pertama, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Nggak bisa ditawar, saudara. Nggak ada cara yang lain. Yang pertama, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Daud lagi sedang mau bilang begini, kalau saya nggak dekat Tuhan, saya bisa nggak tenang, begitu, saudara. Kalau saya jauh dari Tuhan, saya bisa khawatir, saya bisa cemas, saya bisa takut. Akhirnya Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud hadapi tantangan nggak? Hadapi. Dapat masalah nggak? Banyak masalahnya. Tetapi dia hadapi masalah, dia hadapi tantangan. Bahkan dia bilang apa? Di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Karena apa? Dia hidup dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, hiduplah dekat dengan Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat membaca firman Tuhan setiap hari, lewat doa-doa kita, lewat ibadah-ibadah kita, lewat pelayanan kita. Jangan jauh dari pertemuan ibadah, jangan jauh dari komunitas rohani. Jangan kita nggak enak itu orang-orang pelayanannya munafik semua. Gereja nggak enak banyak gosip dengan saya online dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita dekat dengan komunitas rohani, hidup kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan. Waktu kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kita kembali untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bebas dari ketakutan? Yang pertama, kita hidup harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus buang segala dosa, ya kan? Ada banyak dosa yang merintangi hidup kita. Apa yang engkau lakukan hari-hari ini, itu yang membuat engkau ketakutan. Engkau mungkin bilang, ibu, saya udah berdoa, saya udah puasa, saya udah melayani Tuhan, tapi saya masih takut, saya masih cemas. Masih ada dosa dalam hidupmu, masih ada beban yang belum engkau tanggalkan. Ayo lepaskan semua dosa. Mungkin selama ini ada hal yang kau tutupi, mungkin ada satu hal yang masih engkau simpan, dan itu dosa. Ayo lepaskan, buang semua dosa. Hidup dalam dosa
itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam dosa, hidup dalam kecemasan. Karena iblis ikutin kita terus, saudara. Ayo, kamu kan pernah lakukan ini. Ayo, kamu kan masih gak beres di bagian ini. Ayo, kamu kan masih belum bertobat di sisi ini. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita buang semua dosa, iblis mau intimidasi kita seperti apa, kita bilang, hei, saya sudah bebas. Saya orang yang bebas karena saya tidak simpan-simpan dosa. Saya sudah buang semua dosa. Akui dosa kalau mungkin kita pernah lakukan kesalahan. Kita percaya ketika dosa sudah kita bongkar, tidak lagi kita simpan dosa itu, maka hidup kita tidak lagi dibawa dalam ketakutan. Tidak ada lagi intimidasi iblis yang coba menekan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bebas dari ketakutan? Yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, buang segala dosa dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus miliki iman di dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan, saudara boleh pelayanan banyak, saudara boleh sudah bolak-balik baca firman Tuhan, saudara boleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi tanpa iman yang teguh di dalam Tuhan, maka ketakutan bisa menghimpit kita. Waduh nih Omikron datang lagi, waduh nih COVID mulai lagi, ada tipe baru lagi XBB katanya ya kan. Tetapi kita punya iman bahwa Tuhan kita lebih besar daripada COVID, bahwa Tuhan kita lebih hebat dari penyakit apapun, bahwa Tuhan kita lebih dahsyat dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Miliki iman di dalam Kristus. Ingat, iman di dalam Kristus bukan iman kepada orang yang bisa jamin hidup kita, bukan percaya kita taruh sama opa kita yang bisa kasih kita apa aja, tetapi iman kita gantungkan kepada Kristus. Betul, mungkin hidup kita hari ini hadapi tantangan, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Lewati air kita tidak akan hanyut, lewati sungai-sungai kita tidak akan terbawa arus, bahkan lewati api kita juga tidak akan dibakar, tidak akan terbakar. Kata firman Tuhan apa? Tidak akan dihanguskan. Lewati sungai tidak akan dihanyutkan. Artinya begini dari firman Tuhan hari ini, hidup kita akan aman, hidup kita akan tenang, hidup kita tidak akan ada di bawah intimidasi iblis. Iblis coba lakukan apapun, tetapi selama Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa hidup kami tidak boleh takut. Hidup kami harus maju, hidup kami harus kuat, hidup kami harus hadapi apapun bersama Tuhan. Karena selama hidup kami dekat dengan Tuhan, selama kami buang dosa dalam hidup kami, selama kami miliki iman di dalam Kristus, maka hidup kami tidak ada di dalam ketakutan. Kami tidak mau iblis intimidasi kami dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, baik akan masa depan kami, baik akan hari-hari yang akan kami lalui. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pegang hidup kami, Engkau jamin hidup kami Bapa, dan tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami akan mengalami anugerah berkat mujizat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap berjalan sepanjang hari ini dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.